wajahku. Di dalam kolam darah, awan merah naik beruntun ke udara. Mereka meresap ke dalam tubuh Si Hao, membuat kulitnya tampak indah dan tembus pandang. Dia melanjutkan pemahamannya. Sambil duduk di sana tanpa menggerakkan otot, tubuhnya menyerap darah Kun Peng dengan sendirinya. Kantung langit dan bumi mengendur saat itu, dan makhluk emas kecil muncul dengan sendirinya. Hairi Ball menjulurkan kepalanya dan melihat sekeliling, hidung kecilnya mengendus dengan rakus. Apalagi yang lainnya, setetes darah sejati ini saja sudah cukup untuk membuat para ahli tertinggi membunuh orang lain. Itu terlalu menakjubkan, memungkinkan seseorang untuk sepenuhnya direformasi dari dalam keluar. Si Hao sama sekali tidak menyadari lingkungan dan tubuhnya. Tubuhnya menyerap kekuatan secara naluriah saat dia melanjutkan studinya tentang Dao. Di sekelilingnya, awan melayang-layang sementara cahaya warna-warni bersinar dengan gemilang. Itu membuatnya bersinar dengan cahaya keemasan seperti glasir. 10 lorong surgawi dibuka dengan suara Hong dan Kun Peng membuka matanya dari salah satu lorong. Pemeliharaan roh sudah dimulai beberapa waktu yang lalu, apa yang terjadi sekarang adalah transformasi nyata dan pemberian kehidupan. Pada saat ini, 10 lorong surgawi dipenuhi dengan aura kehidupan yang agung. Selain itu, mereka semua membawa di dalam diri mereka kemauan spiritual yang kuat. Ini terutama terlihat jelas di lorong surgawi Kun Peng di mana seekor burung peng yang mengepakkan sayap beristirahat. Burung itu memandang dunia dengan keberanian yang tak tertandingi. Tubuh emasnya yang indah memiliki garis-garis hitam yang melewatinya, sesuai dengan arti sebenarnya dari Dao Agung. Tepat pada saat ini, tubuh Si Hao bergetar hebat. Spiral emas di permukaan tubuhnya meleleh dan simbol yang padat muncul. Simbol-simbol itu kemudian meletus, dan pada akhirnya, semuanya menghilang ke lorong surgawi itu, bertepatan dengan Kun Peng. Itu adalah simbol mendalam yang tersisa dari kumpulan darah. Si Hao telah menghafalnya sepenuhnya dan menuliskannya jauh di dalam pikirannya, termasuk yang asli. Dia sekarang akan menggabungkan jejak warisan langsung ke lorong surgawi. Itu akan menyatu menjadi tubuh roh Kun Peng, menyatu menjadi satu entitas di dalam satu lorong surgawi. Itu adalah transformasi yang sangat menakjubkan. Kekuatan tubuh spiritual ini meningkat pesat. Itu tumbuh lebih fleksibel dan jelas, seolah-olah Kun Peng yang asli telah hidup dan melayang di atas 9 langit. Tampaknya seolah-olah itu memerintah tertinggi di seluruh kekosongan besar dan tetap tak tertandingi di seluruh kosmos. Jika seseorang mencapai puncak kesempurnaan di tingkat transformasi roh, tubuh roh di dalam lorong surgawi akan diberikan kecerdasan, seolah-olah mereka berubah menjadi makhluk hidup. Tidak ada batasan berapa banyak roh yang bisa dipupuk. Akhirnya, seseorang harus menarik keinginan mereka sendiri dan mengembalikannya ke tubuh aslinya. Hanya teknik berharga yang akan tertinggal, yang akan berkembang dengan sendirinya menjadi entitas yang tampaknya hidup. Tentu saja, ada terlalu banyak faktor yang terlibat dalam proses ini. Untuk dapat memelihara roh-roh di lorong surgawi seseorang sudah cukup berhasil. Untuk memberikan tubuh spiritual dengan kehidupan pasti akan dilihat sebagai perbuatan dewa. Orang biasa akan merasa sangat sulit untuk menggunakan Kun Peng sebagai tubuh spiritual. Makhluk itu terlalu kuat, dan memadatkannya menjadi roh adalah tugas yang sangat sulit. Faktanya, jika seseorang tanpa henti memadatkan semangat sejati Kun Peng di dalam langit dan bumi, itu hanya akan semakin menakutkan. Akhirnya, itu akan mencapai titik di mana itu sangat dekat dengan hal yang nyata dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Akhirnya, semua simbol emas dan hitam yang tersisa di dalam kolam telah bergabung dengan Kun Peng di lorong surgawi Si Hao. Hampir tampak seolah-olah telah dihidupkan kembali. Saya berhasil. Si Hao tahu bahwa meskipun dia belum sepenuhnya memahami teknik berharga ini, dengan tubuh spiritual khusus ini saja, dia bisa memanggil sebagian dari kekuatannya yang memerintah dan menakutkan. Dia kemudian melanjutkan dengan penyempurnaan bagian surgawi lainnya. Di dalam salah satu dari mereka, seorang Suani mengangkat kepalanya dan mengaum ke arah langit. Tampaknya seolah-olah itu menimbulkan semacam permusuhan terhadap 9 langit, dan akan menyerang dengan keras ke atas. 8 lorong surgawi yang tersisa tidak memiliki burung surgawi atau binatang buas yang memelihara di dalamnya. Akhirnya, Si Hao memasukkan keinginannya sendiri ke salah satu lorong surgawi. Sosok yang identik dengan dirinya terbentuk. Dia sangat kekurangan teknik berharga, jadi dia hanya bisa menggunakan senjata sebagai pengganti untuk saat ini. Efeknya, bagaimanapun, akan sama pada akhirnya.
Tujuan memelihara roh adalah membiarkan alam rohani itu sendiri mengalami evolusi. Kemudian, ketika teknik berharga yang sesuai diperoleh, itu bisa ditempatkan langsung di dalam. Adapun tingkat kultivasinya saat ini, roh yang dipelihara hanyalah kehendaknya. Cepat atau lambat, semuanya akan kembali padanya. Pemupukan semangat hanya perlu dimulai. Adapun yang lainnya, semuanya akan berhasil selama teknik yang menyertainya sempurna. Dia sudah mencapai ini. 10 lorong surgawi telah berhasil memelihara roh, mencapai keadaan legendaris. Aura yang kuat memenuhi udara, menciptakan suasana misterius yang tak tertandingi. Namun, pengumpulan asli dari teknik berharga dalam korespondensi dengan roh sejati makhluk itu adalah proses panjang yang bisa berlangsung sampai tahap penyegelan dewa. Hari itu, Si Hao membuka matanya. Beberapa bulan telah berlalu sejak dia memasuki tempat ini, dan dia telah duduk bersila di genangan darah sepanjang waktu saat dia memelihara spiritualitasnya di dalam lorong surgawi ke tingkat yang sempurna. Sementara itu, genangan darah telah meredup. Lampu warna-warni merah semuanya menghilang, karena mereka telah diserap oleh Si Hao dan bola berbulu, memasuki tubuh mereka. Bola berbulu mundur ke jaring langit dan bumi dan melanjutkan dormansinya. Selapis rambut telah terlepas dari tubuhnya, dan beberapa bulu emas yang berkilauan telah tumbuh kembali, membuatnya tampak lebih bersinar. Si Hao menatap tubuhnya sendiri, menyadari bahwa dia juga telah menumpahkan lapisan kulit. Lapisan baru itu tembus cahaya dan terang seperti batu giok. Itu sudah cukup untuk memicu kecemburuan dari para gadis. Dia berdiri dan melakukan beberapa peregangan. Setelah beberapa suara pipa terdengar, dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Di Great Wastelands, seorang pemuda berusia 13 tahun cukup dewasa untuk menikah dan membesarkan keluarga. Si Hao memiliki fitur yang halus dan cantik. Matanya cerah dan pintar dengan beberapa kualitas seperti mimpi. Setelah dia mengubah dirinya menjadi semua pakaian putih, dia tampak menyendiri dan dunia lain, seolah-olah seorang abadi yang diasingkan telah turun ke dunia ini. Sebagai ahli perkasa berusia 13 tahun dari tingkat transformasi roh, dia telah mencapai puncak kesempurnaan di ketiga tahap. Dia telah mencapai negara legendaris. Jika kabar ini keluar, itu pasti akan membangkitkan Great Wastelands. Apakah mungkin memecahkan rekor legendaris? Si Hao bertanya pada dirinya sendiri. Dari transformasi darah ke jalur surgawi, dia selalu berhasil membuat jalannya sendiri. Bagaimana dengan kali ini? Kurasa sudah waktunya aku pergi. Dengan sapuan lengan bajunya yang lebar, dia berlari keluar dari gua penyempurnaan iblis dengan suara sua, seolah-olah makhluk abadi sedang bergerak. Sebagai akibat dari runtuhnya altar, pintu keluar telah terkubur di bawah juga. Sebuah kunpeng meletus dari lorong surgawi Si Hao dan menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi dia. Dengan suara honglong, jalan lebar dibersihkan. Akhirnya, dia meninggalkan gua ini. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin laut saat dia berdiri di atas air. Dia tampak seperti makhluk abadi yang sedang mengendarai angin yang adil. Dia berdiri di sana sejenak, tenggelam dalam pikirannya. Sudah 4 bulan sejak pertempuran itu. Pulau-pulau itu masih ada di sana, dan gerbang misterius itu tetap tidak terganggu. Namun, sarang Kunpeng telah benar-benar hancur. Tempat ini benar-benar hancur sejak saat itu, tanpa jejak Kunpeng yang tertinggal. Si Hao menghela nafas. Bahkan makhluk yang paling tak tertandingi akan memudar seiring berjalannya waktu. Dia tidak segera pergi, tetapi malah terjun ke dasar laut dan memasuki gua Utmos yang lagi. Begitu dia merasakan panas terik di tubuhnya dari api surgawi, dia duduk bersila ke platform batu misterius itu lagi. Kali ini, api naik ke permukaan tubuhnya seperti kilat, tetapi api itu tidak bisa lagi melukainya. Semangatnya bersinar seindah api, tanpa sensasi terbakar sama sekali. Dia tidak tahu apakah itu karena pembersihan oleh setetes darah sejati Kunpeng atau pencapaiannya dalam memelihara spiritualitas di lorong-lorong surgawi. Dia kemudian mengunjungi jurang es hitam dan makam bintang jatuh. Di setiap tempat, dia bisa mencapai bagian terdalam tanpa menderita luka apapun, menunjukkan kesempurnaannya di alam transformasi roh. Ao, bocah iblis itu meraung keras. Dia menginjak ombak laut sambil berlari ke kejauhan. Ini adalah legenda hidup. Prestasi yang dicapai anak berusia 13 tahun ini sudah cukup untuk mengguncang dunia ini. Dia dengan cepat tumbuh dewasa, dan dengan cepat naik menuju kebesaran. Munculnya tulang simbol Kunpeng menggerakkan Great Wastelands secara besar-besaran,
dan tidak ada yang tahu persis berapa banyak kekuatan besar yang terlibat. Dikatakan bahwa para ahli tertinggi bahkan telah terbunuh di Laut Utara, menciptakan dampak luar biasa yang tak terbayangkan. Pertempuran itu sangat tragis dan sengit. Para ahli tertinggi itu telah bertarung dari 9 langit ke luar angkasa. Adegan itu sangat menakutkan. Hasilnya sangat menyedihkan. Terlepas dari para ahli tertinggi yang jatuh, mereka yang berasal dari pegunungan surgawi kuno dan pulau-pulau surgawi juga menerima pukulan besar pada kekuatan mereka. Bahkan para ahli tertinggi yang selamat telah terluka parah. Akibatnya, meskipun beberapa pertempuran hebat pecah, laut akhirnya menjadi tenang. Tanah suci kuno telah menerima pukulan hebat, dan tidak ada yang mampu menghadapi konflik lagi. Setelah keributan yang luar biasa ini, masa damai dan ketenangan yang singkat mulai terjadi. Semua pihak berada dalam kondisi istirahat dan pemulihan. Suasana seperti ini sangat tidak normal. Semua orang tahu bahwa hal-hal tidak akan berakhir seperti ini. Rumah dari kekuatan-kekuatan yang memperoleh tulang simbol itu cepat atau lambat akan menjadi tanah bermasalah. Gangguan akan muncul lagi, dan pertempuran tanpa akhir menunggu di depan. Tentu saja, ini tidak selalu menjadi berita buruk bagi negara-negara kuno besar di Great Wastelands. Alasannya adalah karena mereka hanya mengirim segelintir orang ke Laut Utara kali ini. Kekuatan yang menerima pukulan terbesar bukanlah mereka, melainkan pegunungan surgawi dunia lain, serta keturunan binatang buas kuno yang legendaris. Periode ketenangan yang langka telah terjadi, dan negara-negara ras manusia agak damai. Beberapa pohon yang agak istimewa tumbuh di salah satu daerah gurun. Mereka berwarna hitam legam, termasuk daunnya. Tidak ada kicau burung dan tidak ada tanda-tanda binatang buas. Tempat itu sangat sunyi. Itu adalah Deep Black Forest, tanah terlarang yang legendaris. Sejak zaman kuno, hampir setiap makhluk hidup yang memasuki tempat ini telah dibunuh. Hanya beberapa yang berhasil keluar hidup-hidup. Namun sekarang, sebuah suara datang dari dalam hutan hitam. Seorang lelaki tua sedang melarikan diri, dan meskipun gerakannya mengejutkan, dia berhasil keluar hidup-hidup. Saat dia melarikan diri dari tanah hitam terlarang itu dan melihat sinar matahari, dia hanya bisa mengaum ke arah langit. Suara itu menghancurkan beberapa bukit di dekatnya, dan seluruh pegunungan bergetar. Dia adalah manusia yang sangat kuat, hampir dianggap menakutkan. Dia tinggi dan kokoh dengan rambut abu-abu acak-acakan. Jenggotnya juga berantakan, karena sudah beberapa tahun sejak terakhir kali dia membersihkan penampilannya. Individu ini pasti sangat tampan selama masa mudanya. Bahkan dengan janggutnya yang tidak dicukur dan rambutnya yang acak-acakan, sepertinya ada aura yang agak istimewa di sekelilingnya yang membuatnya tampak seperti raja tertinggi. Namun, sangat disayangkan bahwa dia hanya memiliki satu tangan yang tersisa. Sebuah busur raksasa tergantung di punggungnya, tetapi bahkan dengan tubuhnya yang cacat, dia masih terlihat sangat heroik. Aku akhirnya bebas, haha. Pisiu terkutuk. Bukan hanya kamu tidak bisa menyingkirkanku, bahkan surga pun tidak bisa berurusan denganku. Dia mengeluarkan tawa yang berani dan murah hati. Setelah bertahun-tahun berjuang dan terjebak dalam situasi yang sangat putus asa itu, dia masih tampak agak optimis. Sudah 13 tahun, cucu saya harus menjadi seorang pemuda sekarang. Dia pasti telah tumbuh menjadi pahlawan yang tiada taraf, sama sepertiku. Hahaha, dia duduk dalam posisi bersila dan mengatur pernapasannya. Biaya yang dia keluarkan untuk keluar jelas besar. Darah berceceran di sekujur tubuhnya, dan bahkan janggut di sudut mulutnya meneteskan darah. Esensi roh surga dan bumi melonjak dengan panik. Setelah meresap ke dalam tubuhnya segera mulai bersinar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Di sekitar tubuhnya, peng bersayap emas, bian, dan banyak lainnya muncul. Saat mereka mengelilinginya, itu menciptakan pemandangan yang benar-benar menakutkan. Setelah beberapa waktu, dia berdiri dan mulai berbicara pada dirinya sendiri. Ziling sama bagusnya dengan saya di usianya. Saya pikir dia harus bisa membunuh keturunan kuno dengan satu panah sekarang. Meskipun lelaki tua ini telah terperangkap di dalam, menyebabkan dia menanggung banyak kesulitan, semangatnya tidak berkurang sedikit pun. Sebaliknya, dia menjadi lebih gembira dan berkata, saya akhirnya bisa bersatu kembali dengan keluarga saya. Dia berbaris keluar dari gunung sambil berbicara pada dirinya sendiri. Setelah terperangkap di sana selama bertahun-tahun, dia benar-benar bosan di luar pikirannya. Haur, kakek memiliki harapan besar untukmu saat itu.
Saya bahkan telah mempertaruhkan hidup saya memasuki medan perang 100 klan untuk bertarung dengan semua jenis musuh. Yang saya inginkan hanyalah mendapatkan darah murni untuk pembaptisan Anda. Seluruh wajahnya tampak sangat setia dan penuh kasih sayang setelah mengucapkan kata-kata ini. Seolah-olah cucu yang cantik, cerdas, dan gemuk itu berada tepat di depannya. Anak kecil itu baru berusia beberapa bulan ketika dia pergi. Sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kakek mengalami beberapa kemunduran besar, dan tidak dapat mengembalikan darah murni untukmu. Namun, kakek menemukan pil surgawi untukmu yang seharusnya menebus semua itu. Pria tua itu tersenyum sangat bahagia sehingga dia hampir tampak seperti anak kecil. Sebagai cucuku, sangat tepat bagimu untuk menjadi sangat kuat. Aku benar-benar ragu ada yang bisa menggertakmu. Dia tidak bisa berhenti menertawakan kata-kata ini. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, dan aku sangat merindukan kalian semua. Ziling dan cucuku yang cantik, aku akan pulang. Kata-kata terakhir ini membawa air mata ke mata orang tua itu. Di laut utara, ombak hijau bergerak. Bocah iblis itu berteriak keras saat dia berlari di permukaan laut. Kepalanya yang berambut hitam legam berkibar di belakangnya seperti api hitam. Si Hao berlari di atas gelombang laut dengan cepat. Sejak dia meninggalkan desa batu untuk mencari teknik berharga di laut utara, 2 tahun telah berlalu. Selama waktu itu, ia menjadi master dari ranah transformasi roh. Meskipun dia masih muda, kekuatannya sekarang benar-benar hebat. Makhluk macam apa yang membuat gangguan seperti itu? Permukaan laut pecah, dan beberapa hiu perak besar muncul. Mereka memiliki sirip punggung putih perak besar yang menyeramkan dan menakutkan. Apa di dunia ini? Dia belum mati. Di antara mereka, seekor hiu perak sangat ketakutan sehingga mulai bergetar tak terkendali. Itu segera tenggelam ke dalam air, tidak berani menjulurkan kepalanya lagi. Begitu hiu perak lainnya melihat dengan cermat dan mengenali wajahnya, pikiran mereka langsung kacau. Mereka berbalik dan melarikan diri menuju kedalaman dasar laut. Monster pembunuh itu sebenarnya masih hidup. Ini terlalu menakutkan. Saat itu, pemuda ini melepaskan pembantaian besar-besaran di dalam sarang Kunpeng, menyapu semua yang ada di depannya. Dia telah membunuh terlalu banyak makhluk, dan bahkan menghancurkan beberapa tubuh roh para ahli tertinggi. Ada 2 jenius besar di Laut Utara, Mo Sang dan Han Tian. Mereka dikenal sebagai talenta surgawi, dan di mata makhluk laut yang berusia sama, mereka seperti dewa. Dia bahkan pernah bertarung dengan mereka berdua sebelumnya, dan keduanya menderita kerugian. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa terintimidasi setelah melihatnya? Bahkan keturunan makhluk yang menakutkan seperti dewa laut dan garis keturunan ikan api seperti dewa iblis tampaknya agak lebih rendah. Hasil seperti ini sudah cukup untuk mengguncang seluruh dunia. Ketika bocah iblis telah dikirim ke gua penyempurnaan iblis oleh serangan semua orang, reputasinya tidak memudar, tetapi malah meningkat lebih besar. Siapa yang belum pernah mendengar tentang pertempuran itu? Apakah ada orang yang tersisa yang tidak mengetahuinya? Ada banyak yang merasa putus asa setelah mengetahui apa yang terjadi. Ada terlalu banyak mayat yang menumpuk di altar di bawah kakinya, bahkan lantainya diwarnai merah dari darah mereka. Dia tiba-tiba menjadi terkenal, menjadi sosok tertinggi dari ranah transformasi roh. Kehebatan divinnya tidak dapat disangkal. Semua hiu perak itu melarikan diri. Selain itu, begitu semua makhluk laut lainnya melihat anak iblis itu, mereka juga mulai melarikan diri dengan panik. Mereka tidak mau tinggal lebih lama lagi. Kedatangan bocah iblis itu seperti penyebaran wabah. Semua makhluk akan segera melarikan diri, menciptakan pemandangan yang hanya bisa digambarkan sebagai aneh. Seorang anak muda sedang berjalan di atas ombak yang bergelombang dan memaksa semua makhluk lain untuk bersembunyi. Setengah bulan telah berlalu sejak Si Hao meninggalkan sarang Kunpeng. Dia sudah mengetahui bahwa banyak dari kepulauan surgawi yang agung dan kekuatan besar yang menakutkan lainnya menderita luka parah, dan bahwa mereka semua telah menjadi gunung yang disegel. Ini tidak hanya berlaku untuk para ahli tertinggi. Bahkan makhluk kuat lainnya yang berpartisipasi dalam pertempuran menyedihkan seperti yang berasal dari istana ikan dasar laut menutup semua pintu masuk ke tempat tinggal mereka. Mereka tidak lagi muncul di dunia luar, karena mereka semua berusaha untuk menyembuhkan dan memulihkan diri. Secara umum, Laut Utara agak damai. Hampir setiap klan berada dalam hibernasi, karena para ahli mereka semua berusaha memulihkan vitalitas mereka. Akibatnya, mereka tidak menunjukkan diri di luar. Sangat benci. Orang itu masih hidup.
Saya tidak tahu apakah leluhur tua itu bisa bertahan. Saya mendengar bahwa naga banjir sejati meracuni tubuhnya. Beberapa naga banjir laut berbicara di dalam lautan. Bocah iblis itu berlari menuju cahaya matahari terbit. Dia dengan senang hati menangkap lobster besar, kepiting, kura-kura, dan lainnya di sepanjang jalan. Hairball di bahunya mulai ngiler begitu bangun. Ini semua hal yang bagus. Kakek kepala, Paman Linhu, Saudara Dazuang dan yang lainnya belum pernah mencicipi hal seperti itu sebelumnya. Saya akan membawa ini kembali untuk mereka nikmati. Berjemur di bawah cahaya matahari terbit, seorang pemuda lajang melakukan perjalanan di permukaan samudera kemasan. Dia mengejar sekelompok naga banjir laut. Saat ombak bergegas ke langit, dia tampak seperti sedang mengejar sekelompok ternak. Adegan itu agak mengejutkan. Bocah iblis itu berteriak keras dengan kebahagiaan yang tak tertandingi. Permukaan tubuhnya ditutupi lapisan cahaya kemasan saat dia melaju seperti kilat. Dia tidak tahu bahwa kakek yang dia pikir sudah lama mati sebenarnya telah membebaskan diri. Hutan hitam itu jauh. Kakek 15 bepergian dengan langkah besar. Setiap langkah akan mencakup beberapa ratus zang saat dia dengan cepat meninggalkan tempat itu. Segera setelah itu, dia meninggalkan pegunungan. Orang tua itu memandang ke arah langit yang cerah dan menghadapi sinar matahari yang indah. Sudah begitu lama sejak terakhir kali dia melihat pemandangan ini, jadi hatinya sangat jernih dan penuh kegembiraan. Ia berharap bisa bertemu dan berkumpul kembali dengan orang-orang terkasihnya. Bertahun-tahun telah berlalu. Saya harus menyiapkan beberapa hadiah lagi untuk cucu saya. Saya ingin tahu apakah toples darah PCU yang saya peroleh saat itu masih ada di sana. Kecepatan larinya seperti terbang saat dia bergegas menuju kejauhan. Akhirnya, dia berubah menjadi seberkas cahaya, mencapai kecepatan yang ekstrim. Dia kembali ke pegunungan kuno untuk mengambil barang yang dia tinggalkan saat itu. Selama pertempuran saat itu, kakek 15 menderita cedera parah. Demi membebaskan diri dari PCU yang dewasa itu, dia harus mengubur toples darah untuk mencegah PCU melacaknya. Dengan berlalunya bertahun-tahun, dia hanya bisa samar-samar mengingat di mana itu. Dia tidak tahu apakah dia bisa menemukannya atau tidak. Pertempuran saat itu terlalu menyedihkan. Kakek 15 harus membayar harga yang sangat mahal, kehilangan salah satu lengannya. Jika dia tidak meminjam kekuatan formasi surgawi untuk mengirim dirinya sendiri ke langit, dia mungkin akan mati saat itu. PCU, kita ditakdirkan untuk bertemu lagi. Bukankah kultivasi Anda hanya 180 tahun di atas saya? Yang tua ini pada akhirnya akan mengalahkanmu dan membalas budi. Orang tua itu tampak sangat marah. Medan Perang 100 Klan adalah tempat di mana semua jenis pahlawan luar biasa berjuang untuk supremasi. Apa yang menunggu seseorang saat masuk adalah survival of the fittest. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri jika kamu mati di sini. Kakek 15 telah membunuh yang lebih muda, hanya untuk menemukan yang lebih tua nanti. Itu mengejarnya di luar Hundred Rache Battlefield, meninggalkan tubuhnya dalam kondisi yang mengerikan. Dia membuat pelarian yang sempit, dan hampir mati di Great Wastelands. Kakek 15 adalah karakter yang sangat kuat. Bahkan jika seseorang dari pegunungan surgawi mengejarnya, dia tidak akan takut sedikit pun. Dia akan selalu bergumam tentang kembali untuk memberikan pukulan yang baik kepada orang-orang gunung surgawi itu. Jika dunia luar tahu bahwa lelaki tua ini memiliki pemikiran seperti ini, mereka bahkan mungkin takut konyol. Bahkan kekuatan penuh dari negara kuno mungkin tidak cukup untuk melawan kekuatan semacam itu, dan tidak ada yang berani dengan santai menyinggung tempat seperti itu. Dengan kecepatan kakek 15, dia dengan cepat melaju. Kemudian, dia meminjam kekuatan busur surgawinya untuk terbang. Dia melakukan perjalanan selama beberapa hari, karena Great Wastelands benar-benar terlalu luas. Seharusnya rawa ini, dia membuat keturunannya. Di dalam rawa, gelombang bau busuk keluar. Itu adalah tempat yang sangat suram dengan pohon-pohon jarang tersebar di seluruh. Namun, masing-masing sangat besar, menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Di dalam cairan rawa terdapat daun-daun busuk dan bahkan beberapa kerangka tersisa. Suasananya sangat buruk. Telapak tangan kakek 15 terbanting ke bawah. Lumpur itu terbang kemana-mana, menyebabkan seluruh rawa pecah. Sebuah jurang besar terbuka yang tampak beberapa lusin sang secara mendalam. Itu sebenarnya masih di sini. Kakek 15 sangat senang. Dengan lambaian tangannya, sebuah wadah batu giok muncul. Itu mengalir dengan kilau,
dan terkandung di dalamnya adalah darah perak yang berkilau dan indah. Ketika dia membuka toples, gelombang aroma segera tercium. Darah perak berkilau dan mencengangkan. Semburan energi padat mengalir keluar, segera menutupi rawa ini dalam lapisan kemilau putih keperakan. Sayang sekali, beberapa sifat spiritual telah menghilang. Sebagian besar toples esensi darah yang saya saring telah hilang, kakek 15 merasa itu agak disayangkan. Saat itu, dia tidak dengan hati-hati melestarikannya. Dia hanya meletakkannya di dalam toples, dan setelah sekian lama berlalu, sebagian besar keilahiannya menghilang. Namun, mendapatkan kembali toples ini setelah kehilangannya masih membuatnya agak senang. Saat itu, justru untuk toples darah inilah dia menderita tragedi itu, jadi dia juga merasa agak menyesal. Raungan terdengar dari kejauhan. Seekor gajah serigala sepanjang 10 zang menerkam. Rambut hijau panjang menutupi seluruh tubuhnya. Itu memiliki kepala serigala, tetapi hidung gajah besar. Gigi putih memanjang keluar. Namun, bahkan sebelum keturunan kuno ini mendekat, awan ungu menekan ke bawah. Seekor burung besar yang panjangnya lebih dari 100 zang menukik dan mencabik-cabik tubuhnya. Darah mewarnai tebing gunung menjadi merah, dan segera dimakan. Setelah itu, ia terjun ke arah rawa. Naga sisik Sparrow. Kecepatan terbangnya luar biasa cepat. Namun, jangan membuatku kesal, atau aku akan memakanmu. Tunggu, tidak, aku akan menggunakanmu sebagai transportasi. Kakek 15 bergumam pelan. Itu adalah burung ungu yang sangat besar. Setengah dari tubuhnya ditutupi sisik, dan setengahnya lagi berbulu. Sisik menutupi tubuhnya, dan bulu menutupi sayap dan ekornya. Di atas kepalanya ada bulu-bulu ungu yang membentang ke arah langit, membuatnya tampak cukup ajaib. The Dragon Scarlet Sparrow menyerang tanpa ragu-ragu. Meskipun merasakan energi sesepuh berfluktuasi, darah sejati di dalam toples itu terlalu mencengangkan. Itu adalah naga sisik Sparrow yang sangat kuat. Untuk jenis spesies ini, itu sangat langka. Ini memerintah tertinggi atas wilayahnya. Saat beristirahat di dalam pegunungan di kejauhan, ia merasakan fluktuasi tempat ini, membuktikan betapa tajam persepsi spiritualnya. Bahkan jika ahli tertinggi atau leluhur tua lainnya melihat makhluk ini, mereka juga akan merasakan ketakutan yang menahan. Mereka akan merajut alis mereka dan menjadi serius. Namun, kakek 15 benar-benar tertawa ketika dia melihat beberapa ratus zang panjang naga sisik Sparrow melemparkan dirinya ke atas. Dia berkata pada dirinya sendiri, taatilah dan kirim aku ke ibu kota negara batu. Ini benar-benar bentuk transportasi yang bagus. Dengan suara honglong, keagungannya tiba-tiba berubah. Dia melayang ke udara seperti dewa iblis, menyebarkan aura kuat yang tiada taranya. Saat di udara, dia meraih ke depan. Burung besar itu terguncang. Bagaimana mungkin manusia sialan itu begitu menakutkan? Dia berubah menjadi ahli yang sangat kuat, dan kekuatannya bahkan mengelilingi tubuhnya yang panjangnya beberapa ratus zang. Berperilaku, datang ke sini. Kakek 15 tertawa keras. Rambutnya seperti rerumputan yang tidak teratur, dan janggutnya acak-acakan dan tidak terawat. Namun, dia mampu menahan burung ganas yang begitu besar. The Dragon Scarlet Sparrow berjuang dan ingin melarikan diri ke langit. Namun, setelah terperangkap oleh tangan besar itu, dia tidak bisa melarikan diri. Helai demi helai cahaya warna-warni mengalir keluar dari tengah telapak tangan itu dan mulai memperbaikinya seolah-olah itu adalah tungku besar. Bawa aku dalam perjalanan. Anda bebas untuk pergi sesudahnya. Orang tua itu berbicara. Pada akhirnya, naga sisik Sparrow menyerah. Tuan besar dan menakutkan ini secara alami hidup untuk jangka waktu yang sangat lama. Beberapa ratus burung besar panjang zang melebarkan sayapnya. Itu berubah menjadi awan ungu dan membawa angin kencang, melesat melewati langit pegunungan dengan kecepatan yang menakjubkan. Burung ganas yang begitu kuat secara alami tidak takut akan penampilan makhluk lain. Itu tidak takut dicegat karena bergegas dengan ganas ke awan dan menuju ibu kota negara batu yang jauh. Banyak makhluk terguncang di seluruh pegunungan. Ini adalah penguasa yang tak tertandingi dari seluruh pegunungan ini, namun itu benar-benar menghasilkan dan menjadi gunung. Tanah terlantar sangat besar, dan wilayahnya sangat luas. Bahkan makhluk secepat Dragon Scarlet Sparrow harus terbang selama beberapa hari sebelum mendekati ibu kota negara batu. Dinding besar yang terbuat dari balok kristal seperti batu giok mengelilingi tempat ini seperti punggungan gunung. Sebuah menara gerbang kota yang tinggi terletak di dalam seperti kuil surgawi.
Itu megah dan mengesankan. Ada banyak orang di dalam tembok kota, dan ada banyak pembela juga. Simbol yang tak terhitung jumlahnya terukir di dinding itu, membuatnya tampak seolah-olah bintang-bintang besar berputar-putar di sekitar tempat ini. Mereka bersinar dengan pancaran yang menyilaukan, membawa suasana yang unik ke tempat ini. Di balik tembok yang menjulang tinggi, skuadron tentara berpatroli. Mereka sangat disiplin. Armor mereka mengkilat, dan senjata mereka tajam. Mereka berkedip dengan kilau logam dingin dan mengeluarkan gelombang niat membunuh. Ini adalah ibu kota negara batu, jadi semuanya secara alami adalah yang terbaik dari yang terbaik. Ada beberapa jenderal yang mengawasi perlindungan kota besar ini, jadi tempat ini dibentengi dengan baik. Secara khusus, begitu pola formasi diaktifkan, seluruh kota akan dikelilingi oleh simbol dan menjadi sulit untuk ditembus. Keturunan naga sisik Sparrow segera menimbulkan gangguan dalam diri para prajurit di tembok kota. Hati mereka dilemparkan ke dalam kekacauan saat mereka berkumpul. Adapun gerbang kota, kendaraan yang masuk dan keluar, pedagang, dan lainnya bahkan lebih waspada dan terguncang. Burung ganas ini terlalu kuat. Apakah itu akan menyerang kota? Kakek 15 tidak melanggar peraturan kota. Dia mengendalikan Dragon Scarlet Sparrow dan memerintahkannya untuk turun. Dia menepuk burung besar itu dan berkata, "Si kecil, kamu bekerja keras. Kamu bisa pergi sekarang." Setelah itu, dia melompat turun dan berjalan menuju gerbang kota. Semua orang terperangah. Terlepas dari apakah itu para prajurit yang menjaga kota atau para penjajah dan pengangkut, mereka semua terguncang tak terlukiskan. Ini adalah burung iblis panjang 100 zang yang kita bicarakan di sini. Beberapa saat yang lalu, masih ada jarak yang memisahkan mereka sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas. Sekarang setelah mereka dapat melihat tubuh asli Dragon Scarlet Sparrow, semua orang menjadi khawatir. Ini benar-benar seorang tuan yang bahkan bisa membuat kepala leluhur tua terluka. Siapa penatua yang heroik ini? Dia benar-benar bisa bertindak begitu santai di sekitar makhluk seperti itu. Sungguh sosok yang menakutkan. Kamu, orang seperti apa? Apa yang sedang Anda coba lakukan? Para prajurit yang menjaga kota berjalan. Mereka biasanya mengintimidasi, tetapi ketika dihadapkan dengan tetua semacam ini, mereka merasa seperti berdiri di depan binatang buas yang besar. Bahkan suara mereka bergetar. Aku telah kembali ke rumah, penatua tertawa ramah dan mengungkapkan seteguk gigi seputih salju. Kelompok yang tercengang segera mundur. Meskipun mereka bisa melihat bahwa dia sedang tertawa, aura yang dia miliki membuat mereka gemetar. Dari mana sosok dewa ini berasal? Itu terlalu menakutkan. Dia benar-benar memiliki aura seperti ini, membuat tubuh mereka terasa seperti terbelah. Itu adalah perasaan yang sangat tidak nyaman. Kakek 15 sangat senang ketika dia kembali. Dia tertawa terbahak-bahak saat dia berjalan di dalam gerbang kota. Hanya setelah melihatnya masuk, wajah seorang perwira militer menjadi pucat. Dia duduk di lantai dan bergumam, "Kita sudah selesai. Dia sebenarnya masih hidup." Surga, Dewa Iblis telah kembali. Seluruh ibu kota ini akan dilemparkan ke dalam kekacauan. Seharusnya tidak dihancurkan, kan? Kakek 15 sudah masuk, namun serangkaian keributan masih terjadi di gerbang kota. Para prajurit telah lalai untuk memenuhi peran mereka. Baru saja, mereka merasa gugup dan tertekan setelah pandangan sekilas dari lelaki tua itu, membuat mereka tidak dapat menanyainya. Apa yang terjadi? Gangguan di gerbang kota telah memperingatkan para jenderal di dalam. Sekelompok tentara yang mengenakan baju besi mengkilap dan memegang tombak yang berkedip segera berbaris keluar dari jalan utama, tiba tepat pada waktunya untuk bertemu dengan kakek 15. Semua orang khawatir. Orang tua ini terlalu kuat untuk diabaikan. Aura yang dia miliki dan esensi spiritual yang mendidih di dalam dirinya menyerupai tungku besar yang siap melelehkan apapun. Dia tiba saat mengendarai Dragon Scarlet Sparrow. Burung pipit itu adalah raja burung yang sangat kuat. Salah satu tentara bergegas mendekat dan membisikkan ini ke telinga sang jenderal, melaporkan situasinya dengan sungguh-sungguh. Pengawas segera berteriak dengan tergesa-gesa. Beberapa sosok terbang dari kejauhan seperti garis-garis pelangi. Mereka semua adalah jenderal yang sangat tangguh. Setelah tiba, mereka memblokir persimpangan. Perwira militer pucat di gerbang kota berdiri dan menyeka keringat dinginnya. Namun, tubuhnya masih sedikit gemetar. Dia bergumam, "Klan hujan kita dalam masalah." "Oi," dia melesat pergi, menghilang dari tempat ini dalam sekejap. "Bolehkah saya bertanya siapa penatua ini?" Di jalan utama,
Seorang jenderal yang tampak serius menangkupkan tinjunya dengan hormat ke arah kakek 15. Ketika seorang ahli sekuat ini muncul di ibu kota, mereka tidak boleh ceroboh. Kamu telah membuat beberapa kemajuan sejak saat itu. Anda semua cepat bereaksi, tetapi tidak cukup cepat, kata kakek 15. Siapa, di bumi kamu? Salah satu jenderal terkejut sekaligus bingung, karena lelaki tua itu entah bagaimana terlihat familiar. Meskipun dia hanya memiliki 1/7 tangan yang tersisa, lelaki tua yang tinggi dan perkasa itu masih sama mengesankannya dengan gunung yang tinggi. Kalian terlihat agak akrab. Kamu anak ke-6 Raja Perang, kan? Anda bahkan buang air besar di tangan saya ketika Anda masih sangat kecil. Lihat seberapa besar kamu telah tumbuh. Kakek 15 tersenyum saat dia berbicara. Status jenderal di dalam ibu kota sangat tinggi. Siapa yang berani bercanda dengan mereka secara normal? Ini adalah raja dan penguasa masa depan negara batu. Meskipun beberapa dari mereka masih sangat muda, mereka semua adalah individu yang luar biasa. Keenam kecil Raja Perang tidak lagi kecil, dan sekarang berusia hampir 30 tahun. Wajahnya langsung memerah saat mendengar kata-kata itu. Siapa orang tua ini? Dia benar-benar berani mengolok-oloknya seperti ini. Rekan-rekan dan tentaranya di dekatnya semuanya menggerakkan mulut mereka. Orang macam apa pria ini yang menertawakan seorang jenderal yang kuat seperti dia? Beberapa ingin tertawa, tetapi mereka tidak bersuara. Menghadapi lelaki tua ini serasa berdiri di samping naga raksasa prasejarah, bahkan membuat jiwa mereka merinding. Kamu adalah kakek 15. Tiba-tiba, Little Six berteriak kaget. Itu benar, aku kembali. Kakek 15 tertawa terbahak-bahak dan menepuk bahu ke-6 kecil, kekuatannya hampir membuat napasnya terengah-engah, dan kakinya dihantam ke lempengan batu di bawahnya oleh kekuatan yang tiba-tiba itu. Kakek 15 kemudian pergi tanpa sepatah kata pun dengan lengan bajunya yang lebar mengepak di belakangnya. Jarak yang jauh dengan cepat ditempuh, karena dia bisa berjalan 100 zang dengan satu langkah. Dia segera tidak terlihat di jalan utama ini. Kakek 15. Setelah pulih dari keterkejutannya, ke-6 kecil mulai mengejarnya dengan liar. Itu adalah 15 senior dari Martial Imperial Manor, yang disebut Dewa Iblis Hebat. Ya dewa, itu kakek 15 dengan panah surgawi yang tak tertandingi. Tempat ini meledak dengan kegembiraan. Ekspresi semua orang berubah pada berita ini. Ini terlalu menakutkan. Bukankah dia bertarung dalam pertempuran berdarah dengan PCU yang dewasa dan akhirnya mati di suatu tempat? Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Kakek 15 adalah individu yang kuat yang berani bertarung dengan makhluk yang berada di pegunungan surgawi kuno. Ketika orang-orang mendiskusikan peristiwa besar pada tahun-tahun itu, mereka tidak dapat melakukannya tanpa menyebut kakek 15. Dia hampir sepertinya memiliki kekuatan untuk menegur langit dan bumi, meninggalkan banyak kisah legendaris. Dia berusia sekitar 50 hingga 60 tahun, dan bagi leluhur, dia masih cukup muda. Namun, dia sudah disebut sebagai Dewa Iblis Hebat 13 tahun yang lalu. Cepat, kembali dan laporkan ini dengan cepat. Semua yang perkasa mengirim orang kembali ke klan mereka di tempat untuk menyampaikan pesan. Salah satu jenderal merasa wajahnya menjadi benar-benar tanpa darah. Dia baru saja tiba dan tidak dapat bertemu langsung dengan kakek 15, tetapi rasa takut yang lebih besar tampaknya telah tumbuh di dalam dirinya. Dia berasal dari Martial Imperial Manor, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berlari menaiki tembok kota dengan kecepatan luar biasa. Beberapa baris dengan cepat ditulis di selembar kertas. Dia kemudian meletakkannya di atas altar kecil yang tingginya kira-kira 1 ci. Dengan kedipan pola surgawi, bagian perak terbuka, dan surat itu hilang. Ini adalah ibu kota, dan dinding di sekitarnya dilengkapi dengan altar seperti ini demi pengiriman pesan yang cepat. Dia benar-benar ketakutan, merasakan bahwa malapetaka akan datang. Dia dibesarkan di dalam Martial Imperial Manor, jadi dia tahu segalanya tentang insiden itu. Sekarang kakek 15 kembali, bahkan jika dia tidak membalikkan ibu kota, dia masih tidak akan pernah membiarkan masalah ini berlalu. Ini adalah kakek 15 yang tak tertandingi yang kita bicarakan. Dengan sifat yang teguh dan pantang menyerah seperti miliknya, bagaimana mungkin dia bisa bertahan dengan tulang makhluk tertinggi cucunya digali? Selain dia, jenderal lain dari wajah klan hujan juga menjadi pucat. Dia tidak hanya mengirim utusan kembali, tetapi juga menggunakan altar kecil untuk menyampaikan berita dengan segera. Arus bawah membanjiri jalan utama ini.
Hanya sedikit orang yang tahu tentang kembalinya Dewa Iblis Agung dan berusaha menekan berita agar tidak bocor terlalu cepat. Pada akhirnya, Little Six tidak bisa mengejar kakek 15. Yang terakhir terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap dengan lengan bajunya yang lebar berkibar di belakangnya. Keduanya bahkan tidak berada di liga yang sama dalam hal kemampuan mereka. Emosi memenuhi kakek 15. Setelah 13 tahun, ibu kota tampak semakin makmur. Jalanan penuh dengan gerobak dan kuda, dan orang-orang berlalu lalang dalam arus yang terus-menerus. Suara pedagang yang menjual barang-barang mereka bisa terdengar di mana-mana. Pria dan wanita memenuhi setiap jalan dan jalur, dengan toko-toko berdiri dalam jumlah besar. Keriuhan suara bisa terdengar saat orang-orang saling berdesak-desakan di antara kerumunan. Untuk seorang lelaki tua yang telah terperangkap di tanah yang miskin selama lebih dari 10 tahun, kota yang sibuk seperti ini sangat ramah. Dia tertawa terbahak-bahak dengan keadaan pikiran yang benar-benar riang. Dia berjalan terus sampai dia tiba di depan sebuah rumah besar dan megah di samping jalan utama yang berkembang. Rumah itu sangat luas. Di atas gerbang Vermilion, seekor binatang keberuntungan memegang cincin di mulutnya. Di sebelah dua pintu ini ada dua binatang suci yang diukir dari batu permata. Marmer putih menutupi lantai, membuatnya cukup jelas bahwa ini adalah rumah bangsawan. Ada tanda di gerbang besar dengan 3 karakter besar tertulis di atasnya. Film pun berakhir.